Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Sri Official. Kali ini Kak Sri akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Keberanian Si Semut Kecil. Anthony adalah seekor semut kecil yang hidup di koloni besar. Ia memiliki tugas mulia mencari makan untuk seluruh warga. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Anthony akan keluar dari sarangnya, membawa harapan seluruh koloni di pundak kecilnya. Misi hari ini adalah mencari sebutir gula yang konon jatuh di bawah pohon mangga di ujung taman. Perjalanan itu tidak mudah. Tentu saja, rintangan pertama adalah teriknya matahari yang mulai membakar. Anthony merayap di atas ranting kering yang terasa seperti bara api, berusaha tidak hangus. Ia harus melompat dari satu ranting ke ranting lain, menghindari jaring laba-laba yang berkilau seperti hiasan maut. Tiba-tiba, ia melihat seekor burung pipit yang siap menyambar. Tanpa pikir panjang, ia bersembunyi di balik daun kering, menahan nafas sampai si burung pergi. Setelah lolos dari teror burung, Anthony melanjutkan perjalanannya. Ia tiba di sebuah sungai kecil, sebenarnya hanya genangan air sisa hujan semalam. Tapi bagi semut kecil itu, genangan itu terasa seperti lautan luas. Anthony terhenti sejenak, memikirkan cara menyeberang. Ia melihat sehelai daun kering yang mengambang di permukaan air. Dengan tekad bulat, ia melompat ke atas daun itu, menggunakannya sebagai rakit. Arus air yang pelan mendorongnya, perlahan-lahan, hingga akhirnya ia tiba di seberang. Ia melompat dari rakitnya, menghela nafas lega. Perjalanan masih panjang. Ia harus melewati sebuah bukit pasir yang sebenarnya hanyalah tumpukan tanah yang digali cacing. Butiran-butiran tanah itu licin dan mudah longsor. Tiap kali ia melangkah, kakinya terperosok. Anthony tidak menyerah. Ia menggunakan antena kecilnya untuk merasakan getaran di tanah, mencari pijakan yang kokoh. Ia merayap perlahan, satu langkah demi satu langkah, hingga akhirnya ia berhasil mencapai puncaknya. Dari atas sana, ia bisa melihat tujuannya, pohon mangga yang menjulang tinggi, dan di bawahnya ia bisa melihat butiran gula yang dicari-cari. Anthony mempercepat langkahnya, semangatnya kembali membara. Ia menuruni bukit dengan cepat, melompat dari satu batu ke batu yang lain. Tidak lagi takut akan bahaya. Akhirnya, ia tiba di tujuan. Butiran gula itu besar dan berkilau seperti permata. Anthony dengan hati-hati memanjat butiran gula itu, merasakan manisnya yang luar biasa. Ia tahu, ini adalah hadiah atas semua rintangan yang telah ia lewati. Dengan susah payah, Anthony menggotong butiran gula itu. Tentu saja, ia tidak bisa membawanya sendirian. Ia memotong butiran gula itu menjadi beberapa bagian kecil. Ia membawa satu bagian dan segera berlari kembali ke sarangnya. Ia tidak lupa memberikan tanda di sepanjang jalan agar teman-temannya bisa mengikuti jalannya. Sesampainya di sarang, ia disambut dengan sorakan gembira. Ia menceritakan perjalanannya yang penuh tantangan, dan segera beberapa semut lain ikut keluar untuk mengambil sisa butiran gula tersebut. Malam itu, seluruh koloni merasakan hasil kerja keras Anthony. Sang ratu memuji keberaniannya dan mengumumkan bahwa Anthony akan menjadi pemimpin ekspedisi pencarian makanan selanjutnya. Anthony tersenyum bangga. Ia tahu masih banyak rintangan lain yang menunggunya di luar sana, tapi ia tidak takut karena ia tahu di balik setiap rintangan ada hadiah yang menanti. Dan yang paling penting, ia tahu ia tidak sendirian. Ia punya koloni yang selalu mendukungnya.